Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama rekan tim saya akan mempresentasikan implementasi Odoo IRP di Apotek Kalijati. Yang pertama, ada Putri Feni yang mana akan menjelaskan pengenalan perusahaan hingga use case diagram. Selanjutnya ada saya sendiri, Monica Triutami, yang akan menjelaskan diagram activity di setiap modul Odoo yang digunakan. Yang terakhir ada Dimas Nur Hakim yang akan menjelaskan secara langsung implementasi Odoo ke Apotek Kalijatinya. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Putri Femi, yaitu pengenalan perusahaan hingga use case diagram. Dimulai dari apa saja yang akan dibahas di dalam video ini. Yang pertama, latar belakang Apotek Kalijati. Yang kedua, tujuan penerapan ERP menggunakan Odoo. Yang ketiga, penjelasan secara singkat mengapa menggunakan Odoo. Yang keempat, proses bisnis yang berjalan. Yang kelima, use case. Yang keenam, activity diagram. Yang ketujuh, bagan modul Odoo yang dipilih. Yang kedelapan, penjelasan tiap modul dan cara penggunaan dari Odoo. Latar belakang Apotek Kalijati. Apotek Kalijati 1 dibangun pada tahun 1990. Pemiliknya bernama Haji Kosasi. Awal mula apotek ini dibangun karena ia menyadari bahwa di daerahnya tersebut belum ada pelayanan kesehatan berupa sebuah apotek. Pada saat itu banyak masyarakat di daerahnya sangat membutuhkan pelayanan kesehatan apotek sehingga banyak masyarakat di daerahnya pergi ke kota hanya untuk membeli sebuah obat. Kemudian dari sanalah ia melihat peluang bisnis tersebut. Pada permulaan, ia hanya membuka sebuah toko obat kecil, namun seiring dengan berjalannya waktu, ia merubah toko obat tersebut menjadi sebuah apotek yang memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan, hingga mempunyai cabangnya, yaitu Apotek Kalijati 2, yang masih beroperasi hingga saat ini. Tujuan penerapan ERP menggunakan Odoo. Penerapan ERP menggunakan Odoo pada Apotek Kalijati memiliki tujuan-tujuan khusus yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional apotek. Beberapa tujuan tersebut melibatkan berbagai aspek manajemen, pengelolaan stok, dan pelayanan kepada pelanggan. Tujuan Apotek Kalijati menerapkan ERP menggunakan Odoo yang pertama, manajemen inventaris yang optimal. Tujuan utama adalah mengoptimalkan manajemen inventaris untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang tepat waktu, melakukan pemantauan real-time terhadap stok obat sehingga apotek dapat menghindari kekurangan persediaan atau kelebihan persediaan yang tidak perlu. Yang kedua, penanganan pesanan dan distribusi yang cepat. Mempercepat penanganan pesanan dan distribusi obat kepada pelanggan. Mengurangi waktu tunggu pelanggan dengan memastikan pesanan obat dapat diproses secara efisien. Yang ketiga, manajemen pelanggan dan catatan medis. Menciptakan sistem manajemen pelanggan yang terintegrasi memungkinkan apotek untuk menyimpan catatan medis pelanggan dan riwayat obat-obatan yang telah diberikan. Memastikan pelayanan yang lebih personal dan adaptasi obat sesuai dengan kebutuhan kesehatan pelanggan. Yang keempat, kepatuhan dan pelacakan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan persyaratan pelacakan. Membantu apotek dalam melacak obat-obatan yang kadaluarsa atau yang perlu dicabut dari persediaan. Yang kelima, analisis data penjualan dan keuangan. Menyediakan analisis data penjualan yang mendalam untuk membantu dalam perencanaan stok, strategi harga, peningkatan layanan. Membantu manajemen apotek dalam pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan yang terkini. Yang keenam, efisiensi operasional. Mengotomasiskan proses administrasi seperti pencatatan transaksi, manajemen faktur, dan laporan keuangan. Mengurangi beban pekerjaan manual memungkinkan staf fokus pada pelayanan pelanggan. Yang ketujuh, kualitas pelayanan dan responsivitas. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan memberikan informasi obat yang akurat dan cepat. Meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pelanggan melalui manajemen inventaris dan sistem informasi yang terintegrasi. Yang kedelapan, keamanan dan privasi data. Menjamin keamanan dan privasi data pelanggan terutama dalam menyimpan informasi medis yang bersifat pribadi.
Memastikan kepatuhan dengan standar keamanan data yang berlaku. Mana nih? Selanjutnya, perkenalan Odoo. Odoo adalah rangkaian aplikasi bisnis yang terintegrasi yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan dengan berbagai aplikasi seperti CRM, e-commerce, akuntansi, inventaris, titik penjualan, dan manajemen proyek. Odoo menawarkan solusi lengkap untuk mengelola berbagai aspek bisnis dalam satu sistem. Sebagai perangkat lunak open source, Odoo menawarkan fleksibilitas yang tidak ada duanya. Perusahaan dapat menyesuaikan dan memodifikasi sistem sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki sistem yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka, memastikan bahwa mereka memiliki alat yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Salah satu keunggulan utama Odoo adalah skalabilitasnya. Odoo memungkinkan perusahaan untuk menambahkan aplikasi satu persatu seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka. Ini berarti bahwa perusahaan dapat memulai dengan apa yang mereka butuhkan dan kemudian menambahkan lebih banyak aplikasi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka. Saat ini Odoo digunakan oleh lebih dari 5 juta pengguna di seluruh dunia, mulai dari startup hingga perusahaan besar. Misi Odoo adalah menyediakan berbagai aplikasi bisnis yang mudah digunakan yang membentuk rangkaian alat lengkap untuk mendampingi setiap kebutuhan bisnis. Dengan demikian, Odoo berkomitmen untuk membantu perusahaan menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka dengan lebih efisien dan efektif. Selanjutnya masuk ke proses bisnis yang berjalan. Ditampilkan gambar BPMN dari proses bisnis penambahan stok obat. Dimulai dari apoteker yang mengecek persediaan obat. Apabila atau jika persediaan obat habis, maka akan diserahkan kepada admin. Kemudian admin akan membuat daftar pembelian obat. Setelah itu, memberikan daftar pembelian obat kepada supplier. Supplier akan menerima daftar pembelian obat, kemudian membuat detail pembayarannya. Setelah itu, memberikan detail pembayaran kepada admin. Admin akan melihat detail pembayaran dari data pembayaran yang ada, lalu melakukan proses pembayaran kepada supplier. Setelah itu, supplier menerima pembayaran dari data pembayaran yang ada, lalu menyiapkan obat yang akan dikirim. Setelah itu, mengirim obat. Setelah dikirim, admin akan menerima penerimaan obat, lalu akan melakukan pengecekan. Apabila sesuai, akan membuat laporan persediaan obat dari yang terbaru. Jadi, akan membuat update laporan persediaan obat. Apabila jika tidak sesuai, berarti akan membuat retur dan memberikan retur tersebut kepada supplier. Supplier akan menerima retur dari data retur, lalu memberikan kembali data retur tersebut kepada admin. Selanjutnya gambar proses bisnis penjualan. Nah, dimulai dari customer yang memesan obat, lalu pramuniaga menerima pesanan customer melalui resep, akan diteruskan kepada apoteker. Apoteker akan cek obatnya tersedia atau tidak tersedia. Dan apabila tersedia tetapi resep racikan, berarti apoteker akan meracik obat terlebih dahulu. Setelah itu, setelah obat jadi akan diteruskan kepada pramuniaga dan memberikan obat dan pramuniaga memberikan obat yang dipesan tersebut kepada customer. Customer akan menerima obat yang sudah dipesan, lalu membayar obatnya kepada pramuniaga dan pramuniaga akan menerima uang pembayaran. Jika tidak kembalian, berarti pramuniaga hanya mencatat data penjualan saja. Jika kembalian, maka pramuniaga harus mencatat data penjualan dan juga memberikan uang kembaliannya, dan customer akan menerima uang kembaliannya. Jika situasi kedua, customer memesan obat, lalu pramuniaga menerima pesanan customer melalui resep. Setelah dicek tersediaannya tersedia dan bukan resep racikan, berarti
apoteker akan memberikan obat yang dipesannya ke pramuniaga dan pramuniaga akan meneruskannya ke customer. Customer akan menerima obat yang sudah dipesan, lalu membayar obat, lalu pramuniaga akan menerima uang pembayaran. Jika tidak kembalian, berarti hanya mencatat data penjualan. Jika kembalian, berarti mencatat data penjualan dan memberikan uang kembalian. Dan customer akan menerima uang kembalian. Jika situasi ketiga, customer memesan obat, lalu pramuniaga menerima pesanan customer melalui resep. Saat dicek, diteruskan kepada apoteker dan dicek ketersediaan obatnya. Tidak tersedia, berarti apoteker akan meneruskan pramuniaga dan pramuniaga akan konfirmasi obatnya tidak tersedia dan meneruskan konfirmasi itu kepada customer. Customer akan menerima konfirmasi tidak tersediaan obat, lalu tamat. Nah, selanjutnya masuk ke use case diagram. Use case diagram ini jadi di sini ada 5 aktor. Yang pertama ada accounting atau pengelola keuangan, lalu ada admin atau pemilik, ada supplier, petugas gudang, dan kasir. Jadi mereka ini berinteraksi dengan sistem melalui proses login menggunakan username dan password. Untuk penjelasan lebih detailnya mengenai diagram ini, yang pertama, diagram ini adalah diagram use case yang kompleks dengan 5 aktor, yaitu yang disebutkan tadi. Ada accounting, admin, supplier, petugas gudang, dan kasir. Jadi, untuk aktor accounting dulu nih, atau pengelola keuangan. Jadi memiliki akses untuk ke jurnal, lalu ke laporan penjualan, faktur penjualan, data supplier. Lalu di sini selanjutnya ada admin. Admin di sini aksesnya banyak, paling banyak ya. Karena dia juga selaku pemilik ada data purchase, data penjualan, data petugas gudang, lihat data barang, data point of sales, laporan ya gitu. Nah, selanjutnya ada kasir. Kasir ini aksesnya transaksi ke penjualan, ke transaksi penjualan, lihat data barang. Lalu selanjutnya ada petugas gudang. Petugas gudang ini punya akses untuk lihat data barang juga, data supplier, faktur penjualan, pemesanan barang, retur barang. Nah, gitu. Selanjutnya ada supplier. Supplier ini punya aksesnya itu pengiriman, retur barang, pemesanan barang, faktur penjualan. Gitu. Nah, semua aktor ini memerlukan username dan password untuk login ke dalam sistemnya. Dan sejauh ini yang paling banyak adalah admin yang mempunyai akses paling banyak karena selaku pemilik juga. Baik, saya Monica. Di sini saya akan menjelaskan diagram activity tambah produk di model inventory. Yang pertama, admin login. Kemudian sistem akan menampilkan dashboard utama Odoo. Lalu admin pilih inventory, sistem akan menampilkan dashboard inventory. Lalu admin pilih menu produk, maka sistem akan menampilkan list produk. Lalu admin klik new, isi data produk, dan simpan data, maka sistem akan menyimpan data tersebut. Yang kedua, ada diagram activity tambah produk, stok produk di modal per case. Yang pertama, sistem akan menampilkan menu halaman utama, lalu pengguna pilih modul per case, kemudian sistem akan menampilkan halaman per case, lalu pengguna klik pembelian, dan isi data vendor dan produk yang akan dibeli. Kemudian konfirmasi produk, lalu sistem akan menampilkan receive order, lalu pengguna memvalidasinya dengan klik validation. Yang ketiga, ada diagram activity penjualan di modul sales. Yang pertama, sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian pengguna pilih modul sales. Lalu sistem akan menampilkan halaman sales. Kemudian pengguna klik penjualan, isi data customer dan produk yang akan dibeli. Kemudian konfirmasi order, lalu klik invoice, lalu klik regular invoice. Kemudian sistem akan menampilkan customer invoice
draft, lalu pengguna dapat mengkonfirmasinya. Kemudian sistem akan menampilkan invoice tersebut, lalu pengguna klik validation. Yang keempat, diagram activity kasir di modul point of sales. Yang pertama, sistem menampilkan halaman utama. Lalu kasir pilih modul pos, kemudian sistem menampilkan dashboard di pos, lalu kasir pilih sesi baru. Maka sistem akan menampilkan cash opening. Lalu kasir pilih sesi baru lagi, mulai transaksi, isi data pelanggan dan produk yang akan dibeli, kemudian pilih pembayaran. Lalu sistem akan menampilkan halaman pembayaran. Kemudian, kasir pilih pembayaran cash, lalu input pembayaran dan validasi. Kemudian, sistem akan menampilkan halaman pembayaran berhasil. Lalu, kasir dapat mencetak resi tersebut, dan sistem akan mencetak dan menyimpan resinya. Selanjutnya, diagram activity akuntansi di modul accounting. Yang pertama, sistem akan menampilkan halaman utama. Kemudian, akuntan pilih modul akuntansi. Lalu sistem akan menampilkan dashboard akuntansi. Kemudian, akuntan pilih new invoice, isi data customer, lalu validasi pembayaran. Selesai. Selanjutnya, ada solusi dari Odoo. Sedikit penjelasan, seluruh transaksi di Apotek Kalijati dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, solusi dari Odoo menyelesaikan atau mempermudah masalah transaksi di Apotek Kalijati dengan menawarkan berbagai macam modul yang saling terintegrasi. Di sini modul yang kami sarankan yaitu modul inventory, sales, point of sales, purchase, dan accounting. Yang mana terintegrasi satu sama lain. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan penjelasan tiap-tiap modul yang telah saya pilih. Yang pertama itu modul inventory. Modul ini digunakan untuk mengelola persediaan atau stok barang. Beberapa fitur utama termasuk manajemen stok, melacak jumlah stok produk, lokasi stok, dan pengelolaan persediaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah modul purchase. Modul ini berfokus pada manajemen pembelian barang atau jasa. Beberapa fitur utamanya pembuatan pesanan pembelian, penerimaan barang, dan faktur pembelian. Selanjutnya yaitu modul sales. Modul ini ditunjukkan untuk manajemen penjualan dan pemasaran. Fitur utamanya pembuatan pesanan penjualan, pengiriman barang, faktur penjualan. Selanjutnya yaitu modul point of sale. Modul ini memberikan solusi penjualan langsung di lokasi penjualan. Fitur utamanya mencakup transaksi penjualan cepat, manajemen pembayaran, integrasi, inventaris, dan akuntansi. Selanjutnya modul akuntansi. Modul ini bertanggung jawab untuk manajemen keuangan dan akuntansi perusahaan. Fitur utamanya mencakup pencatatan transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan manajemen pajak. Pertama, untuk menambahkan stok barang masuk ke modul inventory, kita buka stok persediaan. Lalu di sini ada beberapa informasi dari penerimaan, order pengiriman, dan post order tergantung modul yang kita install. Oke, untuk menambahkan produk baru, kita klik produk, lalu klik baru. Di sini ada beberapa informasi yang harus kita isi. Contohnya di sini kita akan isi imbus. Lalu di sini kita bisa menambahkan foto. Tetapkan harga jualnya yaitu 25.000. Sini juga ada VPN. Ketika kita ingin menggunakan VPN, jika tidak, kita bisa hapus. Di sini kita menggunakan VPN 11%. Sini ada modal. Lalu ada kategori produk. Kita pilih all saleable. Lalu sini ada barcode. Kita ingin menggunakan barcode. Lalu di sini juga ada penjualan. Sini kita checklist jika ingin ditampilkan pada point of sale. Karena kita menginstal point of sale, maka kita akan klik centang. Untuk kategori produk, kita masukkan karena di sini tidak ada, kita buat kategorinya yaitu vitamin. Kita udah bekerja sama dengan vendor, kita bisa menambahkan langsung di sini. Jika tidak, nanti bisa diisi untuk di modul selanjutnya. Oke, selanjutnya kita klik simpan.
Lalu kita kembali, eh, ya, kita lihat di sini produk imbus telah ditambahkan, namun kita lihat stok imbus kali ini masih kosong. Jadi untuk menambahkan stoknya kita harus melakukan pembelian. Jadi kita bisa kembali, lalu masuk ke modul pembelian. Untuk melakukan pembelian kita klik baru, kita masukkan nama pemasoknya, misalkan PT Parma Indo Jaya. Di sini kita masukkan nama pemasok, deadline order, kedatangan yang diharapkan, misalkan hari ini juga. Jadi kita samakan. Sini kita mengisi produk yang akan kita beli, yaitu invoice. Misalkan kita beli 50. Ini harga satuannya misalkan 15.000 dari vendornya dengan pajak 11%. Jadi totalnya segini. Oke, jika sudah kita set, lalu kita konfirmasi order, kita terima produk hari ini, kita terima produk, lalu kita validasi. Oke, selanjutnya kita kembali ke stok persediaan, kita cek apakah produknya sudah bertambah. Bisa kita lihat produk ini bertambah dari semula 0 jadi 50 unit. Nah, misal ada yang beli nih, selanjutnya kita harus melakukan penjualan, jadi kita akan buka modul penjualan. Nah, kita buat baru, misalkan pembelinya adalah Salim Darmawan. Salim Darmawan ingin membeli beberapa produk, yaitu Activate, lalu dia mau beli juga OBH, lalu mau beli juga imbus. Selanjutnya kita klik set, lalu kirim email, kita ingin mengirim fakturnya, tidak kita klik konfirmasi. Selanjutnya kita buat faktur, kita klik pilih faktur reguler, lalu klik buat faktur dan draft. Draft fakturnya, lalu kita klik konfirmasi. Oke. Lalu kita daftarkan pembayaran. Sini kita pilih, sebelumnya saya telah membuat rekening bank sendiri. Di sini juga ada pembayaran untuk memasukkan laporan keuangannya ke kas. Untuk itu, sini kita coba pilih ini, create payment. Oke, pembayaran sudah dilakukan. Selanjutnya kita ke modul akuntansi. Kita buka pembayaran. Di sini pembayaran yang telah dilakukan oleh Salim Darmawan telah masuk, yaitu dengan total 99.900. Coba kita samakan. Kita lihat jumlahnya sama. Kita buat contoh lain, pembelian dengan pembayaran yang masuk ke kas. Maka yang beli dimasukin, lalu produk yang akan dibeli dipet. Selanjutnya kita konfirmasi, buat faktur dan draft. Kita konfirmasi. Untuk daftarkan pembayarannya akan kita lakukan di modul akuntansi. Oke, kita masuk ke modul akuntansi. Bisa kita lihat ada satu faktur yang belum lunas. Kita klik fakturnya. Selanjutnya di sini ada beberapa informasi pelanggan, ada tanggal faktur, invoice. Sini kita pilih tidak. Ini ada jurnal faktur pelanggan. Lalu di sini ada informasi produk yang dibeli oleh customer. Selanjutnya kita daftarkan pembayaran.
Sini kita akan pilih kas, lalu kita create payment, dan pembayaran telah diproses. Coba kita cek di dashboard apakah masuk ke kas. Kita lihat pembayaran telah masuk ke jurnal kas. Oke, baik, untuk selanjutnya saya akan mengimplementasikan modul pos. Di sini kita pilih sesi baru, kas openingnya 0 karena kita baru buka, lalu kita buka sesi. Misalkan ada pelanggan yang beli adalah Suwanti. Sini Suwanti mau beli Activepay, Imbus, dan OBH Kombi. Untuk menambahkan kuantiti yang akan dibeli bisa diklik di sini 2 kali atau sesuai jumlah yang mau dibeli, atau kita juga bisa klik di sini lalu pilih KPY, lalu di sini tinggal klik jumlah yang akan kita beli, misalkan 3, lalu kuantitinya akan berubah tuh. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembayaran. Ini pembayaran bisa dilakukan dengan bank atau cash. Untuk contoh kali ini kita akan melakukan pembayaran dengan kas. Kas yang harus dibayar adalah 155.400. Misalkan customer membayar dengan uang 200.000. Bisa kita lihat sistem telah menghitung kembalian yang akan didapatkan oleh customer. Baik, selanjutnya kita validasi. Di sini sudah terdapat resi yang bisa kita cetak. Kita ingin cetak resi, kita klik cetak. Sini ada pilihan, ada sebagai PDF. Jika kita punya printer posnya, kita bisa milih dengan pos 58. Oke, pembayaran sudah berhasil, kita kembali. Baik, saya rasa cukup sekian implementasi yang saya lakukan untuk implementasi di Apotekari Jati. Baik, terima kasih.